Halo semua, selamat datang di Project Review. Saya Putri Reza, kali ini untuk Buyer's Guide di bulan Juni 2015. Dan sebelum saya mulai, saya kasih tahu dulu kalau Buyer's Guide kali ini akan sedikit berbeda karena urutannya diacak. Jadi buat tahu budget kamu ada di mana untuk handphone apa, tonton videonya sampai habis. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung ini dia yang pertama. Halo, untuk bulan Juni 2015, smartphone yang kami rekomendasikan di rentang harga 1 juta hingga 1,5 juta adalah Acer Liquid Z520. Smartphone yang baru di launching pada Mei lalu ini memiliki desain yang bagus, yang menarik, terutama di sisi belakangnya yang memiliki kontur khusus atau kontur yang spesial. Smartphone ini juga bisa Anda jadikan pilihan untuk menemani bulan puasa Anda, karena meskipun hanya memiliki ROM 8GB dan RAM 1GB saja, namun sudah teruji bahwa Acer Liquid Z520 gape dibuat bermain game-game berat macam Clash of Clans. Ya, juga Anda bisa menggunakannya hingga Idul Fitri nanti sebagai smartphone baru sebelum harganya naik. Ingat, biasanya lebaran itu menjelang lebaran harga akan naik, jadi jangan tunda-tunda lagi. Oke, jika Anda memiliki budget yang lebih tinggi, cek yang satu ini dari rekan Reviewer Alliance lainnya. Saya Rata Kali. Untuk kisaran 1,9 jutaan, Juragan Tekno merekomendasikan Alcatel One Touch Flash Plus. Kenapa sih Alcatel One Touch Flash Plus? Karena Alcatel One Touch Flash Plus ini HP 1,9 jutaan, kita udah dapat octa-core 1,5 GHz, prosesornya udah 64 bit dan ngedukung 4G LTE. RAM-nya 2 GB, memori internalnya 16 GB. Terus kita dikasih GPU Mali T760 dual core. Ini udah cukup banget untuk main game-game berat. Layarnya 5,5 inci HD, pakai teknologi IPS. Kerapatan layar udah bagus kok. Untuk kameranya, kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Hasilnya nggak terlalu sesuai ekspektasi ya, jadi masih ada kekurangannya. Terus kita dikasih baterai 3500 mAh yang bisa nemenin kita satu harian. Jadi Alcatel One Touch Flash Plus ini HP yang benar-benar saya rekomendasikan di angka 1,9 jutaan ya kan. Apalagi ditambah desainnya yang bagus. Jadi 1,9 jutaan, pilih Alcatel One Touch Flash Plus. Oke, saya Putri Reza. Kali ini untuk budget 4 jutaan, saya merekomendasikan Asus Zenfone 2 ZE551ml dengan RAM 4GB. Kenapa saya merekomendasikan handphone tersebut? Simple aja, karena menurut saya dengan budget 4 jutaan belum ada ponsel Android lain yang mampu berkompetisi, paling tidak selain OnePlus One. Selain itu, Zenfone 2 juga menurut saya punya performa yang bagus ditambah dengan layar yang sangat pas untuk multimedia. Namun sisi lain, Zenfone 2 juga punya kekurangan terutama dalam hal stabilitas sistem dan juga kamera yang menurut saya biasa-biasa saja. Akan tapi meski demikian, hal tersebut bukan sebuah deal breaker dan tetap menjadikan Zenfone 2 sebuah ponsel Android yang patut diperhitungkan. Untuk lengkapnya langsung aja cek reviewnya di sini. Baiklah, saya Putri Reza tadi merekomendasikan Asus Zenfone 2 ZE551ml dengan RAM 4GB. Next. Halo, perkenalkan saya Ibru Kumar dan saya adalah anggota baru dari Reviewer Alliance. Mohon bantuannya. Dan untuk di Buyer's Guide kali ini, untuk range harga 1,5 juta, saya merekomendasikan Lenovo A6000. Kenapa? Ada berbagai kelebihan yang menurut saya kenapa smartphone ini layak untuk dijadikan pilihan. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah kamera, yang ketiga adalah suara, dan yang keempat adalah koneksi. Kita bahas satu persatu. Smartphone ini dibalut dengan bodi plastik yang menurut saya sudah sangat elegan karena didominasi oleh warna hitam dan juga abu-abu. Jadi menurut saya desainnya sangat minimalis, kemudian ketebalannya hanya 8,2. Menurut saya cukup tipis untuk handphone 5 inci. Selanjutnya adalah kamera. Saya suka sekali ke hasil foto dari kamera smartphone Lenovo A6000 ini. Kenapa? Foto yang dihasilkan cukup tajam, apalagi pada saat kondisi berada di outdoor atau sangat cukup cahaya sekali. Bisa dilihat dari contoh hasil foto-fotonya seperti berikut ini. Dia bisa menghasilkan warna yang menurut saya saturasinya cukup oke.
tidak terlalu oversaturasi dan juga tidak terlalu kurang saturasinya. Kelebihan selanjutnya adalah koneksi. Kenapa? Karena smartphone ini smartphone terjangkau yang sudah dibekali dengan kemampuan 4G. Dan yang terakhir adalah saya bilang tadi suara. Kenapa? Karena salah satu fitur dari Lenovo A6000 adalah dia memiliki fitur Dolby. Pada prakteknya, suara fitur Dolby tersebut tidak akan terlalu terasa saat kita menggunakan speaker handphone. Tapi suaranya akan sangat dahsyat sekali saat kita menggunakan headphone. Tapi harus diakui, meskipun smartphone ini banyak kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Dia tidak memiliki lampu LED notification. Yang kedua, di capacity buttonnya tidak ada backlight. Dan yang terakhir adalah yang menurut saya sangat mengganggu, lapisan layarnya tidak dilindungi oleh lapisan kaca tertentu semacam Gorilla Glass. Dan kesimpulannya adalah untuk harga 1,5 juta rupiah, saya sekali lagi menyarankan Anda untuk mengambil Lenovo A6000. Kalau Zenfone 2 yang versi 4GB kemarin yang sempat bikin heboh itu masih kemahalan buat kamu, solusinya ini, Zenfone 2 versi RAM 2GB. Karena selain harganya yang lebih miring di 3,2 jutaan, tapi performa hardware-nya tetap nggak bisa dianggap remeh. Karena gaming dengan grafik super berat sekalipun nggak jadi masalah dijalankan di smartphone ini. Selain prosesor, ROM, dan RAM-nya yang sedikit di-downgrade atau diturunin, spek lain seperti body, kamera, layar, UI, sampai baterai masih sama persis dengan Zenfone 2 versi yang lebih mahal. Yang saya suka adalah desainnya yang terlihat cukup berkelas, kinerja hardware-nya yang juga oke, kamera depan dan belakang berkualitas, layarnya juga ajib, plus bonus udah lollipop. Dan kalau bicara kelemahan, pasti ada aja sih ya. Yang paling dirasakan adalah daya baterainya yang ternyata lumayan boros, walau kapasitasnya udah gede di 3000 mAh. Dan bugs-bugs kecil juga masih akan dirasakan, walau biasanya sih cepat diperbaiki oleh Asus yang sebenarnya cukup rajin mengeluarkan update. Oke, jadi buat yang pengen update di harga 3 jutaan, Zenfone 2 ZR551ml dengan RAM 2GB saja, sangat obat gaptek rekomendasikan. Oke, lanjut, mangga Kang, Musanes. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi budget 2,5 jutaan. Kalian bingung pengen smartphone apa? Rekomendasi dari aku adalah Lumia 640 karena ya mungkin kalian bosen ya dengan Android, pengen mencoba something different. Kalian bisa mencoba Lumia 640 yang berbasiskan Windows Phone 8.1 dengan updatean terbaru, dan dengan Lumia 640 ini kalian akan mendapatkan spesifikasi yang lumayan, performa yang sangat smooth tentunya karena basisnya Windows Phone. Kemudian layarnya juga ciamik ya, ada glance, kemudian ada Cortana juga, dan juga selain itu yang sangat dibanggakan dari Lumia 640 adalah kameranya ya. Hasil kameranya tuh sangat keren banget. Jadi aku sangat merekomendasikan bagi kalian yang suka foto-foto, silahkan ambil Lumia 640 dengan basisnya Windows Phone yang sangat smooth, performanya sangat oke, dan ya aku jamin kalian pasti puas menggunakan Lumia 640. Oke? Next. Halo guys, Gadgetin di sini, dan ini adalah HP rekomendasi saya di harga 2 jutaan, yaitu Lenovo A7000. Sebelum-sebelumnya saya lebih menyukai Xiaomi Redmi Note di kisaran harga ini, tapi akhirnya di bulan ini sudah muncul penantangnya. HP ini mempunyai resolusi SD, dan besar layarnya 5,5 inci yang terasa jernih dan enak dipandang. Bentuk HP ini juga tipis, cuma 8 mm. Jadi kalau Anda suka memakai HP Anda untuk kebutuhan entertainment, HP ini akan sangat cocok untuk dimiliki. Lenovo A7000 sudah menjalankan Android Lollipop dan sudah ditanam software Dolby Atmos, yang membuat suaranya menjadi lebih surround dan jernih, apalagi jika Anda memakai headset. Softwarenya juga mulus saat dipakai. Lenovo A7000 sangat sesuai jika keseharian Anda banyak diisi waktu untuk menunggu sesuatu, ataupun sekedar bersantai di rumah berguling-guling membaca artikel dan menonton video. Tapi untuk Anda yang senang memotret memakai HP, saya tidak merekomendasikan HP ini, karena hasilnya cukup payah untuk HP seharga 2 juta. Apakah HP ini cocok untuk Anda? Keputusannya ada di tangan Anda. Next. Di range harga 3,5 sampai 4 jutaan, ponsel yang saya rekomendasikan kali ini adalah Sharp Aquos Crystal. Ponsel yang baru saja resmi beredar di Indonesia ini punya satu fitur yang gak dimiliki ponsel lain, yaitu layar 5 inci tanpa bezel yang keren banget. Kombinasi Snapdragon 400 1,2 GHz quad-core, RAM 1,5 GB, GPU Adreno 305, dan Android 4.4.2 KitKat membuat ponsel ini menyenangkan untuk digunakan. User interface yang digunakan Sharp juga tampil cantik meski animasi di beberapa bagian terkesan lambat. Tidak ada lag berarti bahkan ketika ponsel ini diajak menjalankan aplikasi atau game yang tergolong berat.
Kembali ke layar, Aquos Crystal sendiri memiliki layar 5 inci dengan screen to body ratio hingga 78%. Layarnya sendiri punya resolusi HD 720x1280 pixel. Layarnya menggunakan panel TFT bikinan Sharp sendiri, dan saya harus bilang kalau layar Aquos Crystal ini sangat jernih dan menyenangkan sekali untuk dilihat. Ada kombinasi kamera belakang 5 megapiksel dan kamera depan 1,2 megapiksel. Kamera belakangnya dilengkapi LED flash dan autofocus tentunya. Saya belum sempat main-main banyak dengan kamera Aquos Crystal ini, tapi sejauh ini di kondisi yang ideal, hasil foto kamera ponsel ini cukup bisa diandalkan. Satu hal yang saya suka sekali dari Sharp Aquos Crystal ini adalah desain bodinya. Dengan layar yang nyaris tanpa frame, ponsel ini jelas cantik sekali. Menggunakan ponsel ini beberapa minggu terakhir, saya sering sekali disapa oleh orang di tempat umum. Nah, tentunya mereka lebih tertarik sama si Aquos Crystal dibandingin saya, tapi hey, jangan lupa simak review lengkap Sharp Aquos Crystalnya di monster.com. Next. Untuk range harga hampir 3 juta, Sobat HP merekomendasikan Xiaomi Mi 4i karena memiliki hampir seluruh aspek penting untuk sebuah smartphone. Yang pertama adalah desain dari smartphone ini. Memiliki layar seluas 5 inch beresolusi Full HD plus dibalut plastik polikarbonat dengan finish matte menjadikan smartphone ini tak hanya sedap dipandang, melainkan pula enak untuk dipegang. Spesifikasinya juga lumayan. Octa-core dengan RAM 2GB harusnya mampu menemani sobat dengan segala kebutuhan bersmartphone mulai dari sosial media hingga bermain game. Tapi yang paling saya suka adalah ketahanan baterainya dan hasil kameranya. Memiliki ketahanan baterai yang mencapai 5 jam screen on time dan hasil kamera yang luar biasa ajib tenan, ini adalah smartphone yang cocok dengan kebutuhan saya. Namun, ada catatan penting. Ada 2 hal yang menjadikan smartphone ini tidak cocok untuk semua orang. Yang pertama adalah smartphone ini tidak dilengkapi dengan adanya memori eksternal. Jadi sobat hanya dibekali memori internal yang hanya 16 GB saja. Kedua adalah smartphone ini cenderung lebih hangat daripada smartphone kebanyakan. Tapi untuk masalah hangat ini relatif ya sob, ada yang menjadikannya ini sebagai problem, ada juga yang bilang ini ya no problem. Jadi untuk harga 3 juta tanpa ragu, Sobat HP merekomendasikan Xiaomi Mi 4i. Ya, itu dia buyer's guide dari Reviewer Alliance untuk bulan Juni 2015. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan juga tentunya subscribe mereka semua. Saya Putri Reza pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day.